Kita lihat Smith chart hari ini ya. Oke, kita lihat. Nah, misalnya kita akan mengetahui nilai ZD, ya, nilai impedansi di saluran. Kemudian kita pengen mencari berapa koefisien refleksinya di posisi D tadi. Nah, kita bisa menggunakan diagram Smith chart tadi, ya. Jadi langkah pertama itu kita harus menormalisasi impedansi. Ini nanti kalau kita hitung ZT dibagi Z0 itu sama dengan nanti misalnya R per Z0 ditambah J X per Z0 atau R kecil ditambah J kali X. Nah, kemudian kita menentukan lingkaran resistansinya yang konstan ternormalisasi atau nilai R-nya ini. Kita cari di diagram Smith chart. Langkah ketiga, kita hitung dulu ya X-nya tadi, kemudian kita gambar kurvanya atau busur reaktansi ini ya yang ternormalisasi di Smith chart tadi yang nilai konstannya adalah X. Nah, kemudian cari perpotongan dari gambar kedua lingkaran ini dengan busur. Cari perpotongan kedua kurva 2 dan 3 ini. Nah, itu nanti akan kita gunakan untuk menentukan koefisien refleksi di bidang kompleks ya. Bagannya ini nanti kita bisa tahu secara langsung berapa besarnya koefisien refleksi dan sudut fasanya. Contoh, kita lihat di sini. Misalnya kita ingin menemukan koefisien refleksi pada jarak D. Ditentukan ZT-nya 25 plus J100W. Kita tahu misalnya ZT-nya di situ. Kemudian impedansi karakteristik 50 ya. Nah, langkah pertama kita hitung dulu dengan Z0. Jadi 25 plus J100 dibagi dengan 50 ya. Maka kita dapat di sini setengah plus J2. Kemudian kita tentukan lingkaran resistansi normalisasinya yaitu setengah tadi di sini. Ya. Setengah itu ada di mana gitu ya. Nah, ini Anda lihat angka yang di sumbu horizontal. Ini ada angkanya ini ya. Nanti saya bagikan kurva Smith chart-nya ini. Ini ada angkanya. Nah, Anda cari yang nilainya setengah di sini ya. Ini ada nilainya setengah. Nah, kita gambar lingkaran yang R-nya setengah tadi. Itu adalah gambar yang garis merah ini. Nah, ini menentukan bahwa oh, ternyata bagian realnya itu ada di sini. Nanti tergantung impedansi J-nya itu di mana. Dia akan bisa di atas, bisa di bawah gitu ya. Nah, kedua kita akan cari kurva reaktansi ya, normalisasi yaitu 100 dibagi 50 adalah 2 di sini ya. Nah, untuk yang gambar kurva yang setengah ini ya, yang tidak lengkap itu untuk kurva reaktansi. Bagian atas untuk J positif, bagian bawah untuk J negatif. Nah, karena ini positif J2, maka kita akan lihat di sini dari atas ini yang nilainya 2. Nah, ini adalah di sini ketemu. Nah, ini adalah gambar reaktansi J2. Sorry, ini gambarnya. Gambarnya itu ya, panahnya kelebihan. Nah, ini adalah gambar J2 gitu. Nah, langkah berikutnya kita cari perpotongan antara R dan J tadi, yaitu yang ada di sini ya. Ini adalah titik potongnya. Nah, itu adalah menyatakan koefisien refleksinya nanti ya. Dari mana kita tahu koefisien refleksinya? Nah, itu kita tarik garis dari titik 1,0 yaitu pusat lingkaran ini ke titik potong. Ini saya beri gambar hitam vektornya di sini. Kemudian tarik lagi garisnya sampai dia memotong lingkaran ya. Nah, kemudian di sini kalau Anda perhatikan nanti itu ada tulisannya bahwa ini adalah sudut ya, angular dari ditulisnya di sini angle of reflection coefficient in degrees. Jadi yang warna kuning
ini lingkaran yang warnanya kuning di sini, itu adalah menunjukkan sudut dari koefisien refleksinya. Kalau kita tarik dibaca, ini ada nilainya 50, kira-kira 50,906 derajat. Nah, itu menyatakan sudut koefisien refleksinya. Nah, besarannya berapa? Besarannya itu Anda sebetulnya tinggal mengukur saja ini berapa panjang garis yang hitam ini dengan apa? Penggaris ya. Kalau misalnya ini satu lingkarannya ini misalnya 10 cm misalnya. Ini misalnya dapatnya 8 cm, berarti 0,8 sekian gitu. Nah, magnitudo dan sudut sudah dapat, atau Anda bisa lihat juga bagian real dan bagian imajiner ya, boleh. Nah, tapi biasanya kita ambil magnitudo dan sudut. Nah, ini kita sudah tahu berarti sudutnya itu dan besarnya. Nah, itu menyatakan koefisien refleksinya ya. Itu cara pertama, seperti itu, kita lihat langsung. Cara kedua, Anda bisa menggambar lingkaran sampai titik potong tadi di sini ya. Kita menggambar lingkaran yang jari-jarinya itu sepanjang vektor ini dari titik pusat ini. Kemudian tarik garis lurus ke garis yang ada di bawah sini. Nah, garis yang di bawah ini salah satunya itu menyatakan koefisien refleksi, yaitu 0,8246 gitu. Jadi kita sudah langsung tahu ini koefisien refleksinya berapa pada saat impedansinya sekian gitu. Ya.